Baiklah, teman-teman, maaf openingnya biasa aja, nggak terlalu excited, nggak terlalu bentak-bentak, nggak terlalu lebay. Kenapa sih? Emang nggak boleh yang buka Hai guys, gitu? Nggak? Nggak, soalnya ini juga udah gue bahas sih sebelumnya sama Danila. Gue bilang gini, kayak kan kita sebelumnya udah ngobrol. Sebelum kita tag kan pasti kita ngobrol dulu kan. Terus kalau tiba-tiba gue kayak yes. Nah itu gue males kan. Itu gue nggak tahu tuh emang harus gitu ya? Enggak, makanya karena emang nggak harus gitu, makanya openingnya kayak gini. Iya. Ada perbedaan nggak antara gue tadi ngobrol di situ sama? Ada banget lah Us. Perbedaannya apa? Perbedaannya lu nggak kayak teman-teman yang di YouTube itulah ya. Nah bener, kayaknya tuh orang-orang yang nggak subscribe gue tuh kan orang-orang yang nyampe sih. Iya kan, pasti. Karena gue apa ya? Gue kan patokan gue tuh dalam hidup bukan buat dipuji sama orang awam, tapi dipuji sama seniman lain. Ih, bener gak sih? Lu bermusik kan? Iyalah. Gue kayak Ariel Noah gitu, out of nowhere dia pop banget gitu. Terus kayak bilang, anjing album lu bagus banget. Iya. Anjing, gue tuh gak butuh komentar-komentar lu yang Kak Onat, aku tuh suka banget sama lagu Kak Onat. Gak perlu gitu, kayak satu orang yang seniman yang respect, terus dia ngomong, dia muji karya lu tuh kayak udah cukup ya? Anjing nyampe lu. Iya, gitu. paham gue. Kayak ngerti gak sih, kayak berarti orang-orang yang dengerin karya gue juga pun sama seperti seniman ini gitu. Kayak punya persamaan di situ. Dan gue tuh salah satu kebanggaan gue tuh, gue pernah dibilangin sama ramen girl gitu. Oh ya? Iya, dibilang kayak. Tapi pas ramen girl ngomong-ngomong, dia lagi makan ramen gak? Oh enggak. Enggak selalu. Ya udah terus. Kayak Superman nggak ngerokok super terus. Oh iya kan? Kadang-kadang meal dia. Bisa juga ya. Bisa juga bener. Jadi ramen gue pernah gitu kayak Uus tuh nyampe ngotaknya. Anjing, itu cuma berapa detik doang dari semua obrolan. Topiknya tuh bukan ngobrolin gue, terus tiba-tiba kayak ngobrolin ramen. Lu tuh ramen yang enak gak? Enggak. Itu sih ada yang enak. Tapi nggak pakai babi kan, soalnya haram, gua nggak makan babi ya. Di situ ada babinya juga, cuman chickennya juga ada. Oh ya udah. Sama-sama bumbunya sama-sama enak. Takutnya kalau makan babi dihina kan. Iya. Kafir. Takutnya kan gitu kan, lu kafir ya. Iya, karena itu lagi zaman ya. Ya itu. Beda dikit, lu kafir ya gitu. Itu gua kurang suka di kafir-kafirin gitu. Lu berarti termasuk yang merhatiin dong berarti. Iya dong. Berarti lu termasuk kayak ada beberapa teman gue yang seniman juga gitu yang karyanya dia tidak mengutarakan itu. Yes. Tapi ketika dia lagi ngobrol di tongkrongan, dia ngobrolin itu kayak, ya apalagi sih gitu. Iya, ngerti gue posisi itu. Lu juga termasuk yang gitu ya? Termasuk gue. Hal yang bikin lu jengah tuh termasuk itu berarti? Termasuk gue gak suka dikafirin lah kali kafir. Gue mau tahu dulu deh, kafir itu apa sih? Karena kan gue non muslim ya. Iya. Gue mau tahu deh, arti kata kafir itu apa sih? Orang-orang yang tersesat. Oke. Jadi kalau orang yang makan babi tersesat. Iya, karena itu berarti orang bule, orang Cina, orang Bali tersesat ya? Asal bukan muslim. Oke. Asal bukan muslim. Oke. Jadi si kafir itu ada beberapa maknanya, ada yang tersesat, terus orang yang tidak mempercayai adanya Allah pun sama kafir juga. Terus kayak orang-orang yang menutup kebenaran. Itu pun juga kafir. Ngebuat gue waktu itu sempat marah ya soal isu-isu seperti ini karena gini. Lu kayak kan sempat kena kan? Sempat kena. Yang ngebuat gue akhirnya speak up itu cuma satu. Apa? Alasannya. Gue tuh temenan kan banyak ya. Kayak ada yang Cina, ada yang orang Timur gitu, ada yang orang Sumatera gitu. Kayak gue nyampur aja gitu. Terus kayak masing-masing suku dan ras ini tuh pasti ada aja yang nyebelin, bener gak? Iya. Kayak misalnya gue punya teman Cina nih, terus nyebelin nih satu nih. Enggak gue pukul rata. Cina semuanya anjing gitu. Cina semua tukang tipu. Jadi nggak gitu. Iya. Jadi ya gue lebih subjektif. Gue lebih objektif aja kalau ya udah berarti dia ya anjing nih. Iya. Kan? Ini Cina anjing nih yang teman gue. Bener kan? Individual aja ya. Iya. Ini cuma gara-gara satu orang gitu ya, Pak Ahok gitu kan. Gara-gara itu terus kayak semua Cina dipukul rata. Gue bilang kayak, ntar dulu teman-teman gue Cina yang baik ada. Iya, gue paham tuh maksud lo. Iya. Dan mungkin di saat itu gue sedang tidak dalam kondisi jernih. Karena gue sedang tertekan di industri, gue lagi di TV, gue ngerasa kalau diri gue ini banyak kekangan, gue nge-tweet apa nggak boleh, gue nge-post apa nggak boleh. Habis lo nge-postnya nyinggung orang sih katanya. Iya nggak sih, tapi lo ngerasa lo nyinggung orang nggak sih? Iya, gue nggak bakal kan kayak mereka kan ngomongnya kayak Uus nih nyari sensasi, ya kan? Tapi kan apa yang gue lakukan sebenarnya reaksi.
Tapi orang sini nggak bisa menerima reaksi dan reality. Iya nggak sih? Kita nggak bisa ngomong the truth. Kalau kita terlalu truth dan reality, dia bete. Padahal benernya, truthnya aja nggak terima. Iya sih, bos. Bener. Itu masalah kita. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sindrom orang tua ya. Kayak Indonesia itu punya sindrom orang tua. Iya. Kalau jadi gue iya. nganggep kayak semua orang tuh yang masuk ke rumah dia tuh baik-baik aja. Iya, anak baik, iya, kan? anak ganteng gitu. Tapi nggak tahu di luarnya malak, iya, kan? narkoba, itu maksud terus gue. kayak trek-trekan gitu. Nggak tahu, ngewe. Udah pasti. Jadi kayak menutup fakta aja gitu, kayak enggak mungkin nih kayak gini nih. Enggak, realita tuh enggak kayak gini karena ya mungkin itu menutup. Nah, buat gua orang-orang kafir adalah orang yang menutup diri dari kenyataan. Yes. Gitu. Buat kita. Buat yang nggak nyampe, iya, masih di situ aja gitu, masih. Tapi lo ngerasain banget ya, Usi, kayak lo. Gue ngerasain banget kayak gitu. Gue bicara yang ngomong real malah di BT ini. Mungkin kalau gue nggak banyak speak up dan gue tidak diboykot, gue nggak bermasalah saat itu. Gue ngobrol sama lo gini aja, pasti ada di kolom komentar ada yang komentar gini nih. Kak Uus sebagai Muslim cuma pengen mengingatkan, kok berteman dengan yang non Muslim sih? Ada pasti begitu. Sumpah lo. Iya. Nih, gue mau ngasih tau lo ya. Pas gue nyampe di sini, Us tuh lagi sholat lagi dan gue amazement. Nggak, gue serius lah, kayak maksud gue ibadah itu adalah private dan apa ya? Lo nggak bisa ngejudge orang gara-gara ngomong ini nggak ini. Iya, maksud gue tuh mencoba untuk kayak menutupi ibadah gue dengan tato. Oke. Jadi gue pengen orang tuh lebih baik kita jadi orang yang pura-pura jahat deh dibanding jadi pura-pura baik gitu. Gue kayak masalah ibadah, masalah apa segala macam, ya itu mah urusan gue gitu. Orang lain, makanya gue kalau ngejudge orang-orang ngejudge gue gitu kayak lu minim ibadah, lu minim itu. Ya lu tuh kena banget ya, Us. Kena banget. Iya. Gue sempet Google nama lu, kacau ya. Lu kayak lu kayaknya tuh musuh, tau gak lu? Ini penista. Itu kenapa sih kita awalnya? Gue mau tahu ya deh. itu gara-gara gue nge-tweet. Us, kuncinya tau apa? Apa? Jangan terlalu jujur. Mereka nggak bakal bisa terima kejujuran. Terus oke. Kalau ngomongin kayak gini nih. Padahal kalau lu buka bener. Lu ngerti ya? Gua ngerti, Nat. Ngerti nggak poin? Lu ngerti, lu mencoba ngomong itu ke gua kan? Iya. Jangan terlalu jujur kan? Jangan terlalu jujur. Lu kenapa bilang lu anjing. Kalau kata gua sih nih, ya. Karena gini. Gua tuh ngabarin Onat pertama kalinya karena banyak orang yang nge-screen capture headline. Onadio membeberkan fakta kalau sebenarnya sudah istrinya sudah dalam keadaan hamil sebelum menikah segala macam. Terus gue kayak, wah anjing, ini tuh hal yang pengen gue lakuin waktu gue nikah sama bini gue. Sumpah lo? Iya. Tapi karena kondisi bini gue waktu itu belum stabil, jadi gue kayak, udahlah gue ngikutin dia dulu. Iya, paham gue. Terus akhirnya dilakukan sama Onat yang dibilang orang ngondek. Anjing ya? Iya. Anjing. Terus artis-artis yang sama-sama hamil di luar nikah yang ngerasa jantan banget tuh, maco banget tuh. Kemana? Yes. Penjara merkosa laki-laki juga. Gue tuh selalu respect dengan bluntly truth gitu. Gue sangat respect dengan orang-orang yang berani mengutarakan suatu hal yang mungkin orang lain tuh nggak tahu ceritanya gitu. Itu maksud gue. Terus tapi kayak lu tuh nggak peduli. Terus pada saat gue menyatakan itu gue tuh lagi premier film gue yang notabene dia tuh bertanya soal apa peran gue, kenapa bisa masuk film Pretty Boys, bla bla bla. Tapi yang ditanya wartawan itu mulu. Ya gue mesti jawab apa? Ya emang kenapa? Hidup gue, lo ngerti gak sih? Aneh ya lo. Santai kali. Lo ngerti gak sih? Tapi buat dia tuh kayak wow. Iya. Karena mungkin beberapa tahun ke depan ya dengan adanya gue, adanya lu gitu ya. Gue tuh pengen tuh kayak ketika ada mungkin public figure yang mungkin melakukan hal yang sama dan jadi kayak 10 tahun ke depan lu sama gua akan digantikan dengan posisi orang lain. Ada, oke. Kayak kita mandang ke 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang pasti ada artis yang sama kayak kita nih begini nih. Yakin lo? Ada ya? Pasti ya? Pasti ada. Terus kayak jarang yang mau ngaku. Nah, kita biasakan dari era kita nih. Jadi pas 10 tahun ke depan ketika ada seseorang yang mungkin ceritanya kita nggak tahu tapi memutuskan buat ya sudahlah, ini sudah jalannya gitu, hamil di luar nikah dan segala macam. Jadi ketika orang itu atau artis itu sedang premier film sama kayak lu, yang ditanya filmnya.
Sih. Karena dia menganggap kalau ya udah kalau misalnya dia udah punya anak, penting dia udah tanggung jawab, udah ijab kabul, sudah menafkahi keluarganya, ya sudah. Ya, oke sih. Jadi ini yang mungkin akan ada onat 10 tahun ke depan. Dengan tato dan sampai muka. Seperti tidak akan pernah kerja kantoran. Kerja kantoran. Tapi lo harus terima kasih sama budak-budak korporat. Gue juga termasuk budak korporat. Oh iya, sempat. Tanpa lu sadari lu juga budak korporat. Iya sih. Endorsement? TV dibayarin lama. Gue juga karyawan sih. Iya kan? Gue mau keren aja ini. Iya, jadi kayak gue tuh ngelihat kayak misalkan orang-orang yang lu ya bilang kayak kerja kantoran tuh nggak asik apa segala macam. Men, kalau nggak ada lu, orang-orang yang ditekan dengan realita, tidak akan ada orang yang bisa merasakan karya-karyanya Onat. Yes. Tidak akan ada orang yang bisa ngerasain karya-karyanya pemusik-pemusik. Yes, Iya nggak sih, seniman-senimanan karena. Iya sih. Iya nggak, kayak orang nih, gue lagi kesel banget ya, bos gue nih pengen gue bercandain, gue nonton stand up, bisa digini ini. Nah, paham gue. Bercandanya bisa begini nih, terus orang lagi teman sekantor ditikung, ya kan? Terus tiba-tiba kayak anjing nih gue denger Kilimanjaro kan dirimu di hatiku gitu. Sudah kayak anjing ini lagunya gue banget gitu. Ngerti gak sih? Dan kita tuh bisa dihibur dengan seniman lain. Dan ketika ada satu seniman lain yang bisa menghibur kita, itu anjing sih. I see, man. Kayak misalkan gue nonton Jason Ranti gitu, saat gue lagi di boykot gitu, gue punya keresahan lah gitu. Terus tiba-tiba teman gue bilang kayak, kayaknya lu bakal satu frekuensi sama orang ini nih, dibilang gitu. Terus ngirim linknya Jason Ranti. Yang kafir. Iya, hey kafir, yang gitu kan. Nggak mau denger. Terus gue bilang kayak anjing lu si kafir. Iya, gue nggak suka lu bahasa itu. Lu kafir ya? Kayak itu hina banget. Karena banyak orang yang bisa merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Iya nggak sih? Iya, jadi kafir tuh jahat lagi. Lu kafir ya? Jadi gue sehina itu kah? Jadi misalkan gue jaga warung nih, realita gue ini aja, penghasilan gue nggak seberapa, terus tiba-tiba Onadio lewat nih, kafir lu ya? Wah itu tuh kayak feeling so much better. Iya. Gitu ya? Iya, apalagi kayak lu, gue gitu kayak kita mencoba untuk memberikan sesuatu hal gitu, karya apa segala macam gitu yang bentuknya untuk menghibur kan. Yes. Dan pada akhirnya lu tetap dihina kan? Tetap gue. Iya kan? Tetap dihina kan. Nah, ini orang-orang ini tuh ngerasa lebih baik nggak dengan bikin karya, tapi dengan merendahkan derajat orang lain yang sekiranya secara stigmatis gitu di kepala dia tuh menyalahi aturan. Iya. Padahal sebenarnya itu bisa dimaklumi. Gue pas lagi lebaran gue nonton Home Alone gitu anjing. Ya, lu itu Natal. Lu kafir. Iya. Iya kan? Nah sebenarnya gini, perbedaannya adalah ya nyampe dan nggak nyampe aja sih. Udah itu doang, intinya itu lagi. Iya. Maksud gara-gara lu ngucapin selamat Natal, lu dosa, gila lu. Tapi kan kalau misalkan nyampenya berdasarkan standar kita nih, kayak lah orang kagak bener begitu jadiin standar. Ya gimana ya? Iya juga ya. Komennya gitu ya. Kalau menurut gue itu hak aja lah. Ini persepsi kita, itu persepsi. Nah itu, kayak misalnya kalau lu ngatain kita kurang, lu mau tau nggak? Gue juga ngatain lu kok, dah sama. Ini belum gue tanya editor gue ya. Sebenarnya pesan ini yang mau gue sampaikan. Lu bisa komentarin hidup gue segimanapun lu mau. Lu bisa hina gue segimanapun lu pengen, sekasar apapun, setajam apapun lu yang mau. Tapi gue bebas melakukan apapun yang gue mau. Iyalah. Iya kan? Iya sih. Gak apa-apa. Jadi kita imbang lagi. Gue bilang lu gak nyampe, lu bilang gue juga kurang. Sama aja. Ini beda persepsi hidup, tau gak lo? Cheers dulu dong. Gue tuh kemarin nonton video kita ya, Beb. Pas lagi gue premier, topiknya tuh masih di film peran apa. Pas masuk di YouTube 2 hari 1,5 M, Onat nikah di luar hamil. Salah dong. Apa? Hamil di luar nikah. Sorry, mabokan. Iya. Onat hamil di luar nikah. 2 hari 2 M-nya view-nya, terus gue baca komennya. Apa sih pendapat orang tentang ini? Pecah sih gue habis. Lu jangan ngajarin anak gue nggak bener ya. Udah. Aneh banget ya. Karena gitu kayaknya Nat, hamil di luar nikah itu pasti terjadi di keluarga lu.
Iya nggak sih? Maksud gue kalau mau realitanya. Realitanya adalah di tiap keluarga nih, entah keluarga kecil atau keluarga besar, secara keseluruhan dari keluarga bokap, dari keluarga nyokap, pasti ada aja. Ada aja. Dan lu coba ke kampung-kampung Ponorogo, 16 tahun anaknya 5. Lu marahin dong. Di mana anaknya? Nggak bisa gitu, Nat. Nggak bisa. Kenapa? Karena lu tuh banyak uang. Oh, I'm rich. Karena lu tuh public figure. Itu yang salah ya? Nggak salah. Tapi? Itu pembenaran mereka. Oh. Jadi mereka bisa melakukan hal apapun yang mereka suka. Sedangkan lu nggak boleh, Nat. Kok jahat? Itu dia. Yang paling pecah ya, Beb, komennya. Lu bayangin nggak kalau anak lu nanti gede, dia bakal malu banget tuh. Anak gua malu kenal sama lu. Pas gua anak gua mau malu ya kalau misalnya gua pakai akun dengan gambar Naruto, ya kan? Terus komen di tempat onat kayak, public figure pecundang, iya kan? Ngehamilin orang seenaknya. Itu tuh istrinya udah dibiayai dengan orang tuanya tahu, dengan gini, dengan kasih sayang. Lu seenaknya aja lu gitu. Anak gua bakal lebih malu kalau gua komen. Kalau kata gua iya nggak sih? Iya. Itu sih, tapi topik yang lagi kayak gue bingung deh. Lu ada apa sih lu semua ya? Ada apa sih? Kenapa lu nggak bisa santai dan chill dan Iya, kayak lu tuh bisa ngasih exception gitu. Lu bisa ngasih pengecualian ke artis luar negeri. Itu kenyampean sih, Us. Iya, kayak misalkan lu pernah nggak sih kayak lu misalkan lu hamil di luar nikah gitu. Terus idola lu siapa luar negeri? Yang hamil di luar nikah juga siapa? Siapa ya, Bebe? Banyak lah kalau di luar kan gitu semua deh. Lu pernah nyalahin dia nggak? Enggak sih gue. Ya itu dia, kenapa? Urusan gue. Yang dibutuhin tuh bukan cercaan gitu. Itu nyet. Lu nggak tahu bini gue ngelahirin normal sesakit apa. Iya, lu nemenin apa? Nemenin gue. Iya nggak? Lu lebih laki lu dibanding teman-teman gue yang gue tahu. Gue temenin. Mas gue gitu loh, kayak lu kenapa sih nggak bilang, Onat selamat ya? Kenapa yang pertama lu ambil luar nikah ya? Anjing sih nyet, kayak lu fuck dia lo. Dari situ gue baru mikir, lu kurang sih nyet. Iya, lu jahat sih hitungannya. Gue tidak ada satupun orang di circle gue yang ngomong gitu. Lu ada nggak? Nggak ada kan? Di circle kita? Nggak ada lah. Nggak ada kan? Kan circle kita nyampe. Iya. Udah gini aja bedanya. Circle kita nyampe ya. Lu nggak nyampe. Iya. Kalau mau sopan, congrats sih anak lu lahir. Iya. Karena lu tahu lahiran tuh hidup dan mati ceweknya. Bener. Lu jangan ngejudge ini itu. Ya elah. Iya. Giliran ada orang yang buang bayi di tempat sampah gitu kayak, siapa ibu yang berani memperlakukan anaknya seperti ini? Ini adalah pemberian dari Tuhan, kenapa dibuang di tong sampah? Iya kan? Twitter do your magic. Tapi ketika ada orang yang bertanggung jawab, itu dicerca juga. Persepsinya beda ya, Nyet. Saatnya aku mengucapkan hal ini. Apa tuh? Konto. Iya, itu loh gue yang habis pikir. Iya, kayak lu bertanggung jawab salah. Nih, gue kasih tahu nih buat temen-temen ya, yang lu masih single, yang lu masih mencari lah siapa pasangan lu nanti gitu. Ini gue kasih tahu sama lu ya. Nikah tapi pernikahan lu kurang bagus, salah. Nikah diem-diem pengen sederhana aja, pengen orang-orang terdekat aja yang datang, salah. Lu nikah karena hamil, salah. Lu nggak jadi nikah ya karena cewek lu hamil dan lu ternyata udah dijodohin dan segala macemnya, salah. Lu nikah disuruh orang tua karena sudah umur, salah. Jadi ibaratnya kalau lu mau nunjuk-nunjuk ke gua atau ke Onat atas kesalahan yang kita buat, masalahnya cuma gini doang. Lu tahu masalah gua dan Onat, tapi gua nggak tahu masalah lu. Itu lagi, Us. Gua paling pecah tuh apa, Us? Iya. Gua tuh sama bini gua different religion. Bini gua Muslim, gua Kristen. Jadi lu bayangin ya pernikahan gua seribet apa? Gua tetap beda agama. Wah. Bini gua Islam, gua Kristen. Lu bayangin nggak? Hamil duluan. Dan proses yang gua alamin tuh pecah dong. Ngurus surat mesti dari luar negeri, orang tua. Lu nggak tahu yang gue alamin, Nyet. Lu ngerti gak sih, kayak lu anjing deh. Nih, gue kasih tau ya juga nih ke temen-temen. Lu ngerti gak sih, kayak lu at least lu ngomong congrats ya, Nat. Iya. Lu ngomong, wah lu gila, anjing. Gue bilang, lu gak nyampe sih, fix. Bangsat. Gitu. Bangsat lu semua. Ngomong bangsat gak boleh gitu. Harus ada ancang-ancangnya dulu. Bangsat. Bagus. Tapi show me some respect, man. Iya. Like I respect you. Iya benar. Karena kita juga gak pernah, kayak misalkan kita gak pernah tahu kalau
orang-orang yang komentar di komentar kita di kolom komen kita, entar di YouTube, entar di sosmed apa segala macam, hidupnya ternyata dia dibuang dari orang tuanya, atau dia hamil, dia dijual sama orang tuanya, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu kalau misalkan dia nikah juga karena terpaksa, karena harta. Kita juga nggak tahu kalau dia nikah juga karena hamil di luar nikah tapi mencoba untuk membela dirinya dengan menunjuk-nunjuk orang lain juga yang hamil di luar nikah. Kita nggak pernah tahu, Nat. Itu lagi, makanya waktu gue di interview gue ngomong loh, kayak emang iya, kayak lu nggak aja, lu ngerti nggak? Ya kali lu nggak pernah ngelakuin boela, umur lu 25 ke atas nggak, lu ngerti nggak sih? Gue gitu. Umur 25 ke atas itu kalau di kota. Kalau di kampung 16 tahun 4 anak itu apa? Gue kasih tau aturannya ya, gue kasih tau sama lo. Nikah itu 18 tahun ke atas. Tapi kan Nat, nggak boleh gitu. Siapa tahu yang menikahinya dia tuh punya tanah, terus juga punya ruko. Itu yang salahnya. Itu lu yang salah lagi. Kota tuh orangnya jahat-jahat, tahu. Di kampung tuh semuanya baik banget. Istrinya 5, hancur. Misalkan kita ngomongin kayak gitu terus kayak bilang kayak enggak kok, enggak semua orang kayak gitu. Enggak semua orang-orang yang lu tuduh tadi itu adalah sama kayak yang lu bilang. Ya itu dia. Lu bayangin ketika privasi lu sebagai seorang manusia diacak-acak sama orang yang nggak kenal. Itu anjingnya. Dan kita nggak kenal lu, anjing. Gua nggak tahu lu siapa. Stop comment my fucking Instagram, anjing. Kalau bini gua masih suka kena tuh. Sama dong. Di DM kan? Di DM. Dibalas kalau bini gua. Gua bilang, "Udah, itu orang-orang nggak nyampe, tau gak lo? Hidupnya di situ aja nggak bakal sukses, gua jamin." Iya, nggak ada gitu. Lu cari orang sukses di komentar hate itu. Nggak ada. Nggak ada. Dan lu niat banget ya di rumah mau tidur, gue komenin lah, gue lagi enggak, gue juga kayak nonton. Ngapain sih kalau nggak suka orang, apa yang lu komenin? Gue nonton video Atta gitu. Kenapa? Rambutnya? Bukan, maksudnya kan kalau orang kan ngebenci sesuatu kan karena tahu dari orang. Misalkan karena Atta gini. Nah, gue tuh nggak bakal percaya sebelum gue nonton. Akhirnya lu nonton? Gue nonton dong. Dan yang lo alami adalah kekerasan psikis deh. Yang gue cari tau nggak apa? Ketika gue nonton Atta, remote. Kenapa? Ini remote nih, mati. Itu ada YouTuber loh. Nggak kuat. Karena juga sering. Tapi gue ngomong, gue nyet, gue tau nggak? Gue tuh berapa orang? Karena nggak kuat. Nat, lu bikin YouTube bakal kaya, lu tuh lucu banget. Gue ngerti. Tapi YouTuber banyak yang kampung. Kayak lu tau gak sih? Iya gak sih? Gue tuh pengen banget, gue pengen banget main YouTube, tau gak lu? Tapi pas gue liat yang trending, katro lagi nyet. Hai guys, gue lagi di sini. Ya ilah, lu ada apa sih? Dan laku, anjing. Berarti yang nggak nyampe banyak. Iya bener. Nah itu karena konten gue adalah buat yang pengen aja. Iya sih. Jadi cara untuk kan banyak konten-konten kreator lain yang kalau misalkan di opening YouTube itu kayak jangan lupa bunyiin lonceng buat notifikasinya. Jangan lupa apa segala macam untuk subscribe-nya apa gitu. Menurut gua durasi gua dalam ngobrol 1 jam, itu sudah menyeleksi manusia. Yes, I see. Karena gua pengen yang emang kalau lu udah nonton gue, kuota lu habis nih. Misalkan gitu ya, buat yang mungkin yang kurang bagus ekonominya gitu kayak, "Ini gua pengen tahu nih. Gua nonton Uus nih 1 jam, set, udah, yaudah dimatiin kata dia. Kafirnya orang anjing. mungkin. Tapi di sisi lain adalah dia tidak bisa nonton konten yang lain. Gue tuh pengen banget sih, gue bikin. Enggak, karena gue pengen banget. Karena lo harus mulai, Nat. Maksud gue kayak gue akan mulai. Gue sih berharap lo mulai karena gini. Lo tuh berarti orang kedua setelah Ivan Gunawan yang gue tahu sih. Kenapa? Yang kelihatannya gemulai, ya. Tapi lo lebih laki dibanding yang gemulai. Oh iya. Dan lo mungkin lebih laki dibanding yang merasa dirinya laki. Yes. Berapa cowok sih yang gue tahu di dalam proses hidup gue gitu yang pacarnya hamil, aborsi, pacarnya hamil, terus ditinggalin. Berapa kali gue ngeliat cowok yang sejantan itu pakai motor bagus, mobil sport, gaya laki banget gitu, terus stay cool apa segala macam. Tapi lu lebih laki, Nek. Iya. Tapi mereka nggak bisa ngelatih itu, yang penting tampilan, bro. Udah ngasih. The truth tuh baru.
tampilan kita yang enak aja gitu kayak sukain tuh kita kalau kayak gini. Salah satu gini, gue kemarin sempet ngobrolin juga dari semua artis, lo you name it lah kayak selebritis, seniman apa segala macem, Onat adalah salah satu mungkin dari banyak yang tahu cara dandan. Yes. Thank you Nat. Thank you. Karena gue juga gaya. Karena kayak lu pernah lihat orang tua yang pakai polo shirt gak sih, kayak men lu pakai kaos polos juga masih bisa loh. Kenapa lu umur lu tuh belum sepantasnya setua ini gitu, dan setua ini, tapi kayak gue pengen kayak lu lihat Gading Marten umur 36 gitu, lu boleh punya pembenaran kayak ya dia mah enak kayak, hey bukan soal kaya tapi mau atau enggak gitu. Itu sih. Lu bisa gaya dengan budget minim. Yes. Karena kalau kita ngomong gini pun pasti ada orang kayak ya biarin kan, kita kan be yourself. Kita salah mulu kayaknya. Ini konten luar banyak ngomong, ini orang ngajarin nih yang nggak bener. Pasti gue yakin sih kayak gitu. Ya, gue mau ngasih tau lu, nggak apa-apa. Lu juga ngajarin gue yang nggak bener kok. Masalahnya emang lu bener? Masalahnya gini, be yourself-nya lu sama be yourself-nya Onat lebih enak dilihat Onat. Tapi mereka tetap be yourself. Emang gue gini gitu sama lu. Apa lo? Iya, tapi biasanya gitu kan ya? Enggak, tapi jadinya efek psikologisnya adalah karena dia membenarkan apa yang dia pakai gitu, kayak dandanan dia apa segala macam. Misalnya ini true story ya, ini ada di tweet gue juga. Baju acak-acakan. Yes. Ya kan? Terus dandanannya nggak matching. Oke. Ya kan? Terus sama ketemu cewek so cute, so asik, ya kan? Udah gitu bau. Pas ketek ya ketek ya, badannya kaki. Terus ketika deketin ceweknya nggak mau, ceweknya jablay lu sok kecakapan. Yang salah siapa anjing? Jablay apa kakinya? Lu ngentot, bukan di situ dong. Di situ. Gue punya cewek lu karena lu sama gue seumuran. Iya, jadi kayak kenapa sih kayak lu be yourself? Ya gua pun be yourself. Onat pun be yourself, tapi bukan berarti ketika lu be yourself lu jadi nggak dandan gitu. Lu nggak memahami konsep rapi, lu nggak memahamin konsep kalau perempuan seenggaknya gitu, walaupun lu ngobrol kurang nyambung, tapi kalau aroma lu enak, itu jadi good start gitu. Ini apa sih? Ini orang so asik tapi baunya sih, tapi harum. Ya sih man. Jadi kayak ya udah, tadi kenapa lu ngomong apa? Jadi gitu. Gitu. Bisa gitu. Kalau udah bau, mau selucu apa juga bau. Itu nggak bisa dibohongin itu. Kalau kata-kata bisa bener bisa enggak. Yes. Tapi kalau aroma tidak bisa bohong. Itu kayak ngedobrak hidung lu gitu. Lu pernah nggak sih ngerasa gitu kayak? Pernah. Lu udah tutup hidungnya tapi kayak buka gitu. Baunya tuh dobrak gitu. Lu lihat pernah nggak sih? Dobrak. Pernah kan? Namanya selembang dobrak. Banyak orang yang terjerembab karena nggak jujur. Misalkan teman gua bau, ntar gua omongin nih bau, terus gua diem aja, gimana ngasih taunya nih, dia tuh cuma jadi bahan omongan lu di belakang, tapi lu nggak ngasih solusi ke dia. Waktu gua SMA, gua ngelihat satu hal yang sangat pahit, tapi jadi hal yang sangat baunya pahit sih. Hal yang sangat pahit dan itu bawa apa tawon? Pahit. Ngilang dong. Ini mah pahitnya stay. Stay. Kan kalau tawon kan dibilang pahit cabut. Kalau ini masih pahit masih terus ada gitu, kayak stay terus. Jadi ini hal yang pengalaman yang pahit tapi menurut gue sangat memorable buat gue. Jadi ada teman gue cewek, apalagi ini cewek, anak basket, bau banget. Jadi bercandaan mulu tuh di tongkrongan. Oh, karena anak basket keringetan. Iya, tapi ya baunya nggak lazim. Iya. Deodorannya merek apa tuh? Merek apa ya kira-kira? Nah itu dia kan, karena kita nggak tahu dia pakai deodoran atau enggak, tapi dia bau banget. Jadi waktu dia ulang tahun, ini kan cewek nih, dibeliin kadonya adalah Rexona V8. Anjing. Lu tau nggak V8 yang warna kuning yang iklannya Formula One? Tahu. Yang pokoknya tahun dikasih Rexona. Yang pokoknya laki banget gitu. Ini tuh deodoran buat laki, tapi kita ngasih buat cewek gitu. Di satu sisi dia tersinggung, tapi di satu sisi temannya care sama dia. Jadinya ya sampai sekarang wangi, bro. Masih wangi? Wangi. Tapi itu butuh rasa sakit yang kayak kenyataan, kayak realita yang tadi kita bahas di awal, yang kayak anjing, oh ternyata gue sebau itu ya gitu. Oke. Karena mungkin buat teman gue ini tuh dia pernah nyium bau juga di temennya, tapi dia nggak berani ngomong. Akhirnya dia beliin Rexona lagi ke teman-temannya yang bau. Anjing.
Oke. Jadinya tuh chain of honesty gitu. Iya, Jadi iya, kayak semuanya jujur. Jadi akhirnya ada yang bisa diperbaikin gitu. Yes, I see, man. Kayak lu cuma bilang ke teman lu, enggak kok, lu tuh nggak bau, lu tuh cuma nggak bisa ngerawat diri aja. Enggak gitu, bilang aja bau. Iya. Karena kita tahu hidup tuh berat gitu. Berat, Nyet. Jadi kayak ini teman gue lagi kena masalah, udah gue nggak usah nambah-nambahin gitu. Kalau bisa gue support gitu. Itu lagi yang gue butuhkan dari kalian. Ya gitu. Ayo dong guys, berubahlah. Berubah dikit. Biar lu nyampe maksud gue. Lebih chill, lebih terbuka aja. Enggak, maksudnya tanpa ada Onat dan gua yang hamil di luar nikah pun akan ada hamil di luar nikah tanpa. Ya banyak, gua nggak banyak. Lu jangan gara-gara gua mau dong, banyak. Komentarin dong. Fuck lu. Ya gitu. Enggak, mereka pasti pembenarannya gitu, nah. Apa sih? Gua mau tahu deh, kalau mereka pembenaran apa sih? Pembenaran lu ngajarin ya gitu. Ngajarin ya. Enggak ngajarin. Ya itu kayak gue ngajar, ya nggak sih? Itu kayak hasilnya sama kayak misalkan Uus menjadi YouTuber terbaik se-Asia Tenggara, misalkan gitu. Ya kan? Uus Halilintar. Aduh gede, keluar. Enggak, kalau gue bukan Halilintar. Apa? Ulil. Halilintar kan yang kenceng banget tuh. Ulil kecil. Iya, Ulil yang ulet. Yang itu yang kayak roller coaster tapi buat bocah. Bangsa. Uus Ulil gitu. Iya. Uus Ulil telah menjadi raja YouTuber se-Asia Tenggara. Itu kan sama-sama apa ya, sama-sama hasil. Ya, lu nggak tahu prosesnya, nggak tahu di belakangnya kayak Onat atau Uus hamil di luar nikah, itu kan hasilnya. Yes. Lu nggak tahu prosesnya, nggak tahu struggle-nya apa yang. Pecah ya Uus. Pecah nggak sih Uus struggle-nya? Anjing ya. Pecah. Karena mungkin di lingkungan mereka orang yang hamil di luar nikah itu orang-orang yang brengsek gitu, bukan orang-orang yang trying something di hidupnya untuk kayak berjuang untuk sesuatu hal yang dia cintai gitu. Itu poin banget tuh. Iya kan? Lu gak ngeliat struggle-nya, Nyet. Lu liat cuman ya tai. Padahal Onat ya. Atau gue itu lebih mudah hidupnya kalau gue sekedar aborsi. Ya gak sih? But that's not us. Maybe that's you. Oh. Ya kan samain makanya. Iya kan, beda. Lu tahu cerita gua, lu tahu cerita Onat, tapi gua nggak tahu cerita lu. Gitu. Dan gua nggak tahu cerita temen lu yang ngelakuin itu juga sama, kita nggak tahu. Chill man. Atau mungkin ya bapak ibunya punya kuasa di desa sesuatu. Karena mertua gua polisi. Lu bayang liat bentuk gua, gua struggling kayak apa, ngayakinin. Wah, mukanya tatoan. Anjir. Lo gak tau ceritanya anjing. Shut the fuck up man. Ya polisi nyet. Bayangin gue menghadap. Halo pak. Gini. Hop. Hah? Anak gua kan memang orang kayak gini. Ini saya biasa lihat di lapas nih. Iya. Bentukannya. Lu Dia gak mau ngelamar anak gue. Gue harus convince about the tattoo, about the religion, but I'm happy now. Mas gue, you should happy for me man. Iya harusnya. Ya, iya dong. Ya kayak gue entah kayak lu, kayak kejadian kayak lu, terus kayak ya Chico Jericho lah apa segala macam yang menurut gue kayak ya gue tuh ikut seneng gitu. Gue seneng gue. Karena kita tau rasanya ya. Iya. Itu. Entah kayak kalau buat public figure kayak kita gitu, kayak seniman kayak kita tuh kayak pasti ketemu dengan wartawan, dengan orang yang melintir berita, orang yang pengen dapetin viewers banyak di website mereka gitu. Ya buat trafficnya juga bagus gitu kan. Kita ketemu itu gitu dan gue ngelihat ada teman-teman gue gitu yang speak up gitu, yang mencoba untuk ngasih tahu ke orang kalau ya udah gue tanggung jawab, udah gitu. Itu menurut gue itu cukup. Bertanggung jawab itu cukup menurut gue. Gue nggak peduli omongan orang, gue nggak peduli kayak lu nanti bakal gimana segala macam, selama lu bertanggung jawab itu cukup. Gue juga setuju. Cukup banget men. Tapi kan ntar ada yang ngomong, lu nggak ngebayangin nanti anak lu pas buka Google baca berita. Anak gua kalau buka Google yang pertama kali dibuka tuh bokep. Bukan nama gue. Gue banyak tuh. Bayangin deh nanti anak lu ngeliat berita lu, ya iyalah. Kan gua kasih tau anak gua bakal nyampe, nggak akan di posisi lu. Iya, aduh. Iya. Anak gue bakal ngerti lah. Oh bokap gue. Iya. Mas slow down. Nantinya anak gue bakal jadi tempat curhat buat anak-anak lain yang punya masalah yang serupa tapi orang lain nggak tahu. Itu. Kayak misalkan anaknya nih, anak gue nih sama anak Onat itu misalkan di sekolah terus kayak mereka tahu background orang tuanya seperti apa. Yes. Dan teman-temannya akan jadi lebih banyak karena bapaknya asik.
Tapi kalau bapaknya bukan YouTuber raja se-Asia Tenggara, lu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Apa kan? Nggak, karena semua aktor pun bukan Leonardo DiCaprio. Tapi Leonardo. Iya. Masalahnya adalah anak gua akan menemukan siapa bapaknya sebenarnya daripada ada anak-anak yang nggak tahu siapa bapaknya sebenarnya. Oh, terjadi lagi banyak tapi nggak pernah dibahas. Kayak bapaknya suka main cewek, bapaknya ninggalin mereka apa segala macem gitu kayak. Lu kenapa gak ngejudge orang kayak gitu sih, guys? Ya iya. Kenapa kita sih yang gini-gini? Iya, karena kan kita public figure. Ya. Resiko. Anda artis. Enggak, orang gak pernah di TV lagi. Tapi duitnya sama. Lu didam sama TV because of what? Ya karena boykot itu. Entar. Lu diboykot? Iya, diboykot. Sumpah lu? Iya. Ya udahlah ya. Iya. Indonesia tuh nggak suka yang terlalu the truth, yang bener dikasih. Lu kasih yang baik, manis-manis aja. Iya, bener-bener. Ternyata gitu kan? Gue juga. Teman-teman ini air putih loh. Kita minum air putih dulu. Jadi teman-teman 70% dari tubuh kita itu air kan? Air. Jadi kita harus tetap minum air putih. Air putih sehat. Dan hai Onat. Hai. Iya, ya ampun Onat. Gue nggak bakal ngebahas ya hal-hal yang terjadi di luar sana soal Onat dan segala macamnya. Karena menurut gue itu nggak penting. Tapi Onat rajin ibadah kan ya? Oh my god. Sering ke gereja ya? Iya dong. Iya banget. Iya dong. Iya. They like it man. They like it like that. Dia suka lagi gitu. Gue udah nggak sekarang. Tapi gue nggak mau. Gue mau jujur aja hidup gue. Lo ngerti gak sih? Kita nggak bisa membela semua orang. Iya dong. Bener gak? Tapi kita bisa ngebelain orang-orang yang punya kasus seperti kita. Yes. Gue akan bela sih. Gue gak pernah memaksa untuk bini gue masuk agama gue atau bini gue. Kenapa maksud enggak? Lu punya Tuhan, kepercayaan masing-masing. Gue juga punya. Yuk, santai lo. Iya. Nanti gini, wah orang ngajarin nikah beda agama nih. Ya nggak apa-apa. Itu gue pengen orang-orang tuh berani menentukan sikapnya dia karena pasti ada jalannya. Kayak inget. Oke, lu ngajarin orang kayak Onat gitu. Tapi kalau misalnya lu ketemu yang nggak cocok juga percuma. Iya nggak sih? Lu ketemu yang beda agama terus nggak cocok ya, gitu nggak bakal jadi Onat juga gitu. Gara-gara satu suku, harus nikah. Enggak lah. Enggak. Jadi cinta kayak nggak bisa diukur dari situ, Nyet. Menurut gue lebih baik gitu, lu setia sama pasangan yang beda agama, tapi daripada lu mencintai orang yang seiman dengan lu, yang seagama sama lu, nanti tapi lu komennya nyakitin. gini, wah ngajarin nggak bener nih, gitu. Ya enggak, ya ini maksudnya, ya lu harus mikir dong, lu harusnya mikir kayak misalkan lu ngelihat orang yang beda agama, tapi nikah bertahun-tahun, oke ada yang cerai juga, tapi yang lu lihat yang cerainya, lu gak lihat yang survive. Itu kan nih. Lu yang survive. Ya, tapi ketika lu lihat yang seiman, ya, yang sama-sama seagama gitu segala macem, pernikahan mah emang ribut. Pernikahan kalau yang pernikahan seiman ini ada yang ributnya segala macam. Pernikahan memang banyak ributnya, banyak konfliknya. Ya kalau cerai mah ya wajar. Kok iya kan? Iya kan? Gak fair banget. Jadi makanya gue lebih baik kayak cintain siapa pasangan lu, agamanya apapun gue nggak peduli. Selama lu setia sama dia, lu nyayangin dia, lu usaha maksimal buat dia. Menurut gue itu cukup. Buat kita. Tanggung jawab. Buat kita. Buat dia, ngajarin apa lu? Gitu. Karena kalau gue kan nikahin Kartika, ya kan? Lu nikahin Baby. Kebanyakan orang nikahinnya siapa tau nggak nikahin siapa? Nikahin standar masyarakat. Oh cepet ya? Iya. Salah sendiri nikahin standar masyarakat. Lagi standar aja. Iya. Beda dong. Giliran kita dapet yang wah gitu kayak, kok bisa ya gitu? Ya, gak ada perjuangannya anjing. Iya nggak sih? Iya, giliran dulu aja bini gue dikatain jablay apa segala macam, nggak cowok nggak laki, dikatain murahan apa segala macam, dikatain gitu. Sekarang aja, ya ampun pengen dia punya istri kayak Kak Kartika. Ya lu mau berjuang nggak buat mengubah seorang perempuan untuk jadi the best version of herself gitu? Ya, I see man. Lu punya stamina buat itu nggak? Lu pokoknya orang udah jadi aja tai lu. Kontol. Gue kayak aneh ya. Iya kayak pemikirannya tuh kayak kurang aja sih otak gue kayak lu terlalu cetek deh tau gak lu? Lu cuma mikir masalah suku, masalah agama. Iya kayak lu fuck deh. Ayo lah grow up bitch. Kayak lu sama Baby gitu. Kayak apa namanya? Seneng deh punya istri kayak istrinya Onat, fashionable gitu, bisa gaya apa segala macem. Ya
Ya cari yang begitu. Tapi kafir. Tapi ini kayak beda agama. Si anjing. Si anjing ini punya keresahan banyak banget. Iya, karena gue lagi mau diri gue kalau gue netizen nih, tetep aja kafir. Bener. Ya terserah lu deh nyet. Gue itu yang ada di hatinya Onat itu yang paling nyangkut diri ya. Gue iya sih, kalau gue bingung deh. Kenapa lu pada nggak happy sih? Akhirnya gue merit. Iya. Nggak, maksudnya gini, kayak lu sama baby gitu kan. Kayak lu sama baby, terus kayak orang-orang tuh kan banyak yang menyukai baby karena dia cantik, terus dia fashionable, dia bisa gaya gitu, terus plus dia tatoan gitu. Terus kayak, aduh enak ya punya pacarnya kayak Onat gitu. Enak ya punya pacar kayak baby, punya pasangan kayak baby yang bisa bla 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 bla. Tapi lu sendiri nggak menentukan itu untuk diri lu sendiri gitu. It's just talk ya. Iya, lu tuh cuma pengen doang, tapi kayak tapi kan orang tua gue, tapi kan ini, ya kita juga berjuang gitu. Itu sih, itu maksud gue. Itu dia kayak pengennya ketika Kartika sekarang udah bisa masak, udah. Oh nggak peduli mereka tetap nggak peduli. Diincernya jelek aja. Iya. Itu kan? Ya itu maksudnya kayak apa ya, nanti kayak dulu gue dijelek-jelekin gitu, bini gue dijelek-jelekin dan segala macam. Sekarang bini gue bisa masak, terus romantis sama gue gitu bisa. Oh dipuji. Oh, kan terus gue bilang. Terus gue bilang kayak tampilan aja. Iya, terus ada cowok-cowok yang di kolom komen bini gue kayak, ya ampun, pengen deh punya pasangan kayak Kartika. Terus gue bilang kayak, ya lu kuat nggak ngadepin? Ya sih man. Ngadepin apa yang gue udah pernah lewatin sama Kartika gitu. Anjing emang. Semua laki-laki di Indonesia pengen yang full package. Iya kan? Ya, lu tanya baby itu susahnya ngatur Onat kayak gimana? Mereka nggak bisa lihat itu sih man. Iya sih, cuma itu masalah itu doang lagi. Makanya dengan konten ini buka pikiran lo, chill. Yang penting orang baik lagi, men. Dari buruk ke baik. Tau, lu ngerti gak sih? Lu lihat di situnya aja, nyet. Gak usah ke kanan kiri, udah. Stop. Gue happy, lu ikut happy. That's it. Gue kadang-kadang suka mikir gini loh, liat kayak banyak orang yang minta tolong ke gue secara finansial ya, secara dana gitu, kayak minjem uang karena keluarganya terlilit hutang apa segala macam. Pertanyaan gue cuma satu, kok lu mintanya ke gue? Kan artis-artis yang lu anggap baik banyak. Kenapa lu mintanya ke gue yang udah penista, di luar nikah, gitu terus? Oh banyak Us. Oh banyak ya. Oke. Kenapa gitu? Apakah orang yang public figure yang lu yakini bener dan baik ini tidak sebaik itu? Oke, I see. Gimana gitu, kayak kenapa lu ke gue? Iya, padahal kan lu penista. Iya, jangan uang haram gitu. Jangan, gue tuh nggak mau ngasih bukan gue pelit, tapi ya gue gimana, gue penista, yang gue transfer pasti uang haram. Jadi gini, gue tertarik sama Onat cuma karena dia jujur dengan apa yang di kepalanya, dia jujur dengan, dia pun tahu resikonya dan dia tetap ambil resikonya. Terus gue jujur hari ini gue seneng banget gue ketemu Onat karena hari ini Onat datang ke rumah gue. Jadi konten ini adalah sebenarnya baru kenal lalu pengen kenal gitu. Iya. Karena gue janjian sama Onat tuh dari tahun lalu. Dari bulan Oktober ya. Oh iya. Dari Oktober dari Pretty Boys. Dari Pretty Boys sampai sekarang baru sekarang punya kesempatan ini, dan Onat ya kemarin mungkin lagi sibuk segala macam, tiba-tiba ngabarin gue juga bisa, akhirnya syuting hari ini. Gue thank you banget Nat. Thank you banget. Senang gue. We should talk more, man. Iya. Jadi sebelumnya Onat ngajakin gue ke base campnya Killing Me, cuman tiba-tiba kayak kemana ya? Mana ya orang ini ya? Kan? Iya. Asbar, lagi di Bintaro. Bos mana ya? Gitu. Betul, Onat lagi nyari dari tempat temen lo ya tadi. Yes. Dari tempat temennya terus kayak kesini, udah sekalian aja gitu. Jadi kayak thank you Onat. Thank you Laus. Thank you banget. Thank you man. Thank you banget. Gua sulit. Gue kira Onat itu bakal lebih tua dari gue, umurnya 35 dan segala macem, dan lihat muka kita ya, Tuhan Usnya. Ternyata kita 90-an ya. Iya, Onat 30, gue udah 9 sih. Iya sih, beda setahun. Bentar lagi 30 kan lo. Iya, tapi 30 menuju 30. Gue udah 30. Tapi seenggaknya gue punya bayangan secerca harapan gitu, ada beberapa program di masa depan ya. Ada kok. Udah gitu. Iya kan? Kayak saat orang-orang sudah muak dengan kebohongan dan settingan gitu, we will rise up, man. Pasti kok. We will rise up. Pasti. Yeah. I prove you. You wrong. Oh shit, lu gak wrong sih.
itu pikiran lo. karena gue tahu lo juga mikir orang aneh banget. Iya. Gue maksud. Iya. Kita tuh sama lagi. Sama. Lo pikir kita sama. aneh. Iya. Ini, gue juga mikir lo gitu. Lu juga gitu sama. Jadi imbang sama, udah. iya. Lo ngatain gue di komen, gue juga ngatain tapi dalam hati. Iya. Ya kurang. Ya nggak nyampe. Kalau gue mah udah pasti. Kalau misalnya ngomongnya masih normal, masih bye-bye aja, gue balas sebaik mungkin. Yes. Tapi kalau sudah mulai panjang, nggak jelas junturungannya, gue udah jelasin pun dia masih ini. Cuma ada satu kata yang cocok untuk itu semua. Konto! Udah cuma satu kata itu doang. Buat teman-teman yang ngerasa anjing hidup gue berantakan nih, gue pernah salah, bla 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 bla. Enggak, it's just a process, man. Iya lagi. Santai bro. Kan gue bilang chill bro. Gak usah. Ada chill dalam Cileunyi, ada chill dalam Ciledug, ada chill. Pokoknya cari sendiri. Pokoknya ada chillnya. Nama daerahnya ada chillnya, masa lu orang enggak? Ya nggak sih. Nama daerah chill, masa lu nggak chill? Satu lagi. Apa? Cililitan. Bagus. Cililitan bro. Ya, tapi gue takut deh video ini bakal orang mikir, nih orang ngajarin hamil nikah tuh fine. Ya kita tahu sih, itu emang kurang fine di budaya kita. Yeah. Cuman kalau itu emang happen, which is itu banyak happen, yang penting tanggung jawab aja. Apa yang kita ajarin? Kita nggak ngajarin, kita cuma cerita kok. Aduh, gue mau ngomong deh. Apa yang gue utarakan karena orang bertanya, gue jawab. Iya. Udah, Kita cuma sesimpel itu aja. kita cuma cerita kok. Iya nggak? Lu kan bertanya, kok nikahnya 5 bulan, 4 bulan udah hamil? Gue cerita, that's it, gue bukan ngajarin lu nyet. Karena lu juga gak bisa kayak gue. Masalahnya adalah, menurut gue tidak, misalkan kita ngajarin hal-hal yang buruk, it's okay. Yes. Karena ada yang lebih parah. Apa tuh? Ngajarin anak kecil, teriak bunuh. Ada. Terima kasih bertemu dengan Anda hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih It was banyak. fun, man. It was fun. Thank you guys.